Berita Sumsel 24 jam hari ini. Diduga dipicu karena korsleting listrik, Pondok Pesantren Hidayatullah yang terletak di Jalan Pangeran Ayin, Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, diamuk si jago merah Kamis siang kemarin. Walau tak ada korban jiwa, namun semua pakaian dan lemari para santri ikut habis terbakar. Betapa kagetnya para santri dan pengajar yang hendak menjalankan sholat zuhur di Pondok Pesantren Hidayatullah Kamis kemarin saat melihat asap tebal membakar bangunan ponpes. Lalu dengan cepat mereka pun berlarian untuk berusaha menyelamatkan harta bendanya. Namun besarnya dan cepatnya api merambat menghanguskan bangunan asrama ponpes tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun semua pakaian dan lemari para santri semua ikut habis terbakar. Perihal kebakaran tersebut langsung dilaporkan ke pihak terkait. Tak lama kemudian datang mobil damkar untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Dibantu warga, para santri dan pengajar, akhirnya petugas damkar berhasil menjinakkan si jago merah selang 1 jam kemudian. Ustadz Amir, Ketua Yayasan Ponpes Hidayatullah menjelaskan, api diduga berasal dari hubungan arus pendek di lantai 2 ponpes. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan Kades Kenten Laut Daiwan mengatakan, pihak pondok pesantren belum bisa menghitung kerugian dari kebakaran ini karena saat ini masih dalam penyelidikan Polsek Talang Kelapa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena santri dan pengurus dengan total jumlah 75 orang semuanya selamat. Reporter Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, guna memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di Kabupaten Muba berjalan lancar, Bupati Dr. Dodi Reza Alik Nurdin Selasa lalu memulai pelaksanaan suntik vaksin perdana. Vaksinasi tersebut dikhususkan untuk pelajar jenjang SMP sederajat atau usia 12 tahun ke atas. Didampingi pejabat terkait dan unsur Pokopimda Muba, Selasa kemarin Bupati Muba Dodi Reza Alex melakukan peninjauan terhadap vaksinasi bagi peserta didik tingkat SMP. Vaksinasi perdana itu diberikan kepada 128 peserta didik di tingkat SMP kelas 9 SMP Negeri 6 Unggul Sekayu. Dalam kesempatan itu, para anak didik divaksin dengan jenis vaksin Sinovac, sebab vaksin Sinovac sudah uji klinis dan paling aman bagi remaja 12-17 tahun. Kepada palpres.com, Bupati Dodi berpesan kepada Dinas Kesehatan untuk lebih mengakselerasi suntikan perdana bagi anak-anak peserta didik. Kalau tenaga pendidik dan peserta didik sudah divaksin semua dan dengan menerapkan prokes, maka PTM akan berjalan dengan aman dan lancar. Diakui Dodi, Pemkab Muba akan terus kebut vaksinasi bagi semua lapisan warga di Kabupaten Muba. Data terakhir tercatat jumlah remaja yang divaksin paling tinggi di Provinsi Sumsel yaitu Kabupaten Muba. Dan tadi kita bisa lihat banyak gejalanya, sampingan ataupun kejadian pasca imunisasi, kejadian ikutannya nggak ada. Jadi alhamdulillah ini berlangsung dengan aman. Dan kita inginkan kalau anak-anak sudah divaksin, kemudian peserta ataupun tenaga pendidik juga sudah divaksin, pembelajaran tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan akan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, Dr. Asmi Dariusmansyah MARS menjelaskan, target jumlah peserta didik yang akan divaksin hari itu sebanyak 128 peserta didik. Adapun target sasaran vaksin untuk remaja di Kabupaten Muba sebanyak 63.350 orang. Untuk pelajar ya. Jadi untuk distribusi Banyuasin. Dan ini hari ini kita mulai dari SMP Negeri 6 untuk kelas 9, ada 128 peserta didik, dan di SMP Negeri 1 Sekayu itu ada 340-an. Jadi total termasuk untuk tenaga pendidikan juga 500 vaksin yang kita siapkan. Dan mudah-mudahan setelah ini dengan katakanlah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, apabila vaksinnya tersedia, kita mulai ke kecamatan-kecamatan lain secara bertahap. Nantinya harapan Pak Bupati seluruh peserta didik
usia di atas 12 tahun itu sudah divaksinasi. Sedangkan salah satu peserta didik SMP Negeri 6 Unggul Sekayu, Bayu Nugraha, mengaku senang karena sudah disuntik vaksin COVID-19. Dirinya bertambah senang karena disaksikan langsung oleh Bupati Moba. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Banyak cara seseorang dalam menunjukkan rasa cinta, kagum, dan sayangnya terhadap sejarah perjuangan dan kebudayaan Nusantara. Ada yang mendalaminya melalui seni tari, seni tutur, dan tulisan. Namun ada juga yang menggambarkannya pada koleksi benda-benda pusaka, seperti Dandim 0406 Kota Lubuk Linggau, Letkol Erwin Syah Taufan, yang mengimplementasikan rasa cinta dan sayangnya terhadap kebinekaan serta keanekaragaman budaya Nusantara melalui benda pusaka bernilai sejarah. Saat datang ke kediaman Dandim 0406 Kota Lubuk Linggau, Letkol Erwin Syah Taufan, palpres.com akan disambut ragam benda-benda pusaka yang bernilai sejarah. Puluhan benda pusaka berbagai jenis memang menjadi koleksi pribadinya selama ini, mulai keris, siwar, parang, pedang, tombak, pataka, Al-Quran Mini Istanbul Turki yang dibuat 1931, hingga gelang gading gajah berumur sekitar 51 tahun. Hebatnya lagi, seluruh benda pusaka yang dimilikinya sudah standarisasi dan mendapat sertifikasi dari kurator museum serta komunitas atau paguyuban. Dan setiap benda pusaka dilengkapi keterangan tertulis yang tertata rapi di ruangan kerjanya. Kepada palpres.com, Letkol Erwin Syah Taufan menjelaskan, dia juga memiliki keris dari era Kerajaan Majapahit, Singasari, Sumsel, dan lainnya. Salah satu benda pusaka yang paling dia suka yakni tombak Trisula dari era Majapahit. Istimewanya tombak ini warangkanya dari kayu jati, dihiasi pakai perak dan diukir, dan dihiasi blue sapir, permata, dan merah rubi. Kinatan pakai emas murni 24 karat di 3 sisi bilah. Jadi salah satu koleksi yang saya senangi dan saya sukai ini adalah tombak Trisula. Tombak Trisula ini kalau berdasarkan penangguhan dari era-era Majapahit. Kemudian istimewanya tombak ini kalau kita lihat dari warangkanya dari kayu jati atau gembol jati Jawa yang sudah kuno. Kemudian ini dihiasi pakai perak, kemudian diukir, termasuk juga warangka diukir perak, dihiasi dengan batu permata, ini batu safir, black safir. Ini ada blue safir, ada merah rubi. Kemudian yang istimewanya lagi, tombak Trisula ini dikinatah menggunakan emas murni 24 karat di kedua, mulai di 3 sisi bilah. Dari era Kerajaan Majapahit, Erwan mengaku memiliki 3 benda pusaka, yaitu tombak Trisula, Pataka Wijana Naraswara sebagai cikal bakal terbentuknya bendera merah putih, dan Pataka Surya Majapahit sebagai simbol Kerajaan Majapahit saat itu. Erwin juga punya keris Palembang era Suswan Abdurrahman sekitar tahun 1600 sampai 17.000 yang usianya diperkirakan sekarang sekitar 300 tahunan lebih. Kemudian ada juga pusaka keris Bukal dari wilayah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Diakui Erwin, ketertarikannya dengan benda-benda pusaka mulai sekitar tahun 1996. Awalnya dia mengoleksi perangka dan uang logam kuno, lalu sebagai keturunan Puyang Megang Sakti di Muara Enim, secara turun-menurun anak laki-laki diturunkan pusaka, sehingga mulai saat itu Erwin mulai mengoleksi benda pusaka dari daerah lainnya. Sebagian besar pusaka turun-menurun dari keluarganya dan keluarga istrinya. Tak sedikit juga benda pusaka yang ada dalam koleksi Erwin merupakan titipan dari para sahabat. Ditambahkan Erwin, setiap benda pusaka itu dapat dilihat dari sisi eksoteris dan esoterisnya. Segi eksoteris dilihat dari sisi keindahan fisik dan kelangkaannya, sedangkan sisi esoteris melekat pada nilai spiritual atau filosofi dalam keris. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 9 pasangan bukan suami istri terjaring razia yang dilakukan unit Tipiring Satuan Samapta Polrestabes Palembang dalam pemberantasan penyakit masyarakat alias pekat Kamis malam kemarin. Dari 9 pasangan bukan suami istri yang terjaring razia itu, ada yang kedapatan tanpa busana lengkap di dalam kamar kosannya bersama pria bukan suaminya.
Betapa kagetnya pasangan muda-mudi yang tengah berada di dalam kamar kosan saat pintu kamar diketuk oleh aparat unit Tipering Sat Samapta Polrestabes Palembang Kamis 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Rupanya aparat berwajib tersebut sedang melakukan razia penyakit masyarakat atau pekat. Mereka pun yang ternyata tidak terikat hubungan suami istri hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Bahkan di salah satu kamar kos, petugas mendapati ada pasangan yang tidak berpakaian lengkap. Tidak itu saja, sejumlah minuman keras pun ditemukan oleh petugas di lokasi. Selanjutnya, 9 pasangan bukan suami istri ini dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dimintai keterangan. Kasat Sat Samapta Polrestabes Palembang AKBP Erwin Irawan melalui Kanit Turjawali Ibtu Ayani mengatakan giat razia malah menyisir kos-kosan di kawasan Pak Jo, Macan Kumbang dan sekitarnya. Selanjutnya 9 pasangan bukan suami istri tersebut digiring ke Mapolrestabes untuk didata dan dipanggil orang tuanya. Mereka lalu diminta membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Erwin menambahkan pihaknya akan terus melaksanakan giat razia secara rutin untuk mencegah berbagai potensi tindak kejahatan, termasuk tindak kejahatan 3C atau curat, curas, dan curanmor, sebagai antisipasi supaya wilayah Kota Palembang aman. Untuk pasangan kurang lebih 9 pasangan. Ya. Titik lokasi tadi ini di mana, Pak? Titik lokasi tadi ada beberapa titik. Angkatan 45. Jalan apa nih? Angkatan 45 dan Angkatan 45, Jalan Kijang Mas, jalan mana? Buah Hitam. Untuk Dalu ini ya diindikasi itu ada beberapa orang dari kosan tadi Kijang Mas ya. Yap. Itu ya diindikasikan memang narkoba, nanti akan kita tes apa hasilnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.